Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ibu Siti Hastuti pada mata pelajaran sejarah kelas 12 dengan materi pembahasan masa pemerintahan Orde Baru. 3 uraian yang akan Ibu sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Yang pertama membahas tentang latar belakang lahirnya Orde Baru. Yang kedua membahas tentang pengembangan pemerintahan Orde Baru. Yang ketiga, kebijakan masa pemerintahan Orde Baru. Perlu kita ketahui bersama, latar belakang lahirnya Orde Baru ini adalah karena adanya penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang dituding dalangnya adalah PKI atau Partai Komunis Indonesia. Adapun kesatuan aksi yang muncul dan menentang Partai Komunis Indonesia ini adalah diantaranya kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia. Yang kedua, KAPI, Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia. Yang ketiga, KAPPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Yang keempat, KASI, Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia. Keempat kesatuan aksi ini disebut juga dengan Front Pancasila atau dikenal dengan istilah Angkatan 66. Pada tanggal 12 Januari 1966, Front Pancasila atau Angkatan 66 ini berkumpul di depan gedung DPR Republik Indonesia dengan mengajukan 3 tuntutan rakyat atau dikenal dengan istilah Tritura. Isinya adalah yang pertama, pembubaran PKI beserta organisasi masanya. Yang kedua, pembersihan Kabinet Dwi Kora. Yang ketiga, penurunan harga barang. Pada tanggal 15 Januari 1966, Kabinet Dwi Kora mengadakan rapat paripurna di Gedung Istana Bogor. Tanggal 21 Januari 1966, Presiden Soekarno mengumumkan kabinet baru yang diberi nama dengan Kabinet 100 Menteri. Tetapi tetap rakyat tidak menyetujui kabinet baru tersebut. Pada tanggal 24 Februari 1966, pada saat pelantikan Kabinet 100 Menteri, para pemuda dan mahasiswa Indonesia memenuhi jalan menuju ke Istana Negara atau Istana Merdeka. Di sana dihadang oleh pasukan Cakrawirawa dan terjadilah bentrokan antara pasukan Cakrawirawa dengan pasukan demonstran dan menyebabkan gugurnya seorang pemuda dari Universitas Indonesia yang bernama Arif Rahman Hakim. Pembahasan yang kedua, perkembangan masa pemerintahan Orde Baru. Dengan surat perintah 11 Maret, Soeharto mengatasi masalah yang tidak terkendali ini. Sebagai ganti dari Presiden Soekarno, Soeharto mengadakan babak baru, yaitu dinamakan dengan Orde Baru. Pada hakikatnya, Orde Baru ini adalah tatanan kehidupan rakyat, bangsa, dan negara yang terletak pada kemurnian Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 atau koreksi dari penyelewengan-penyelewengan yang terjadi pada masa lampau. Pada masa perkembangan Orde Baru ini, pemerintah menjawab 3 dari tuntutan rakyat tadi. Yang pertama, pengukuhan tindakan surat perintah 11 Maret diatur dalam TAP MPR nomor 4 /MPRS /1966. Yang kedua, larangan ajaran komunis diatur dalam TAP MPRS nomor 25 /MPRS /1966.
Yang ketiga, pelurusan tata tertib konstitusional diatur dalam TAP MPRS nomor 20/MPRS/1966. Selanjutnya, tanggal 20 Februari 1967, Presiden Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Presiden Soeharto yang dikukuhkan dalam Sidang Istimewa MPRS nomor 33/MPRS/1967. Dan Indonesia kembali menjadi anggota PBB dan melaksanakan politik luar negeri bebas aktif dan mengembalikan kepercayaan internasional kepada bangsa Indonesia, dan lahirlah negara ASEAN yang beranggotakan 5 negara. Yang pertama Indonesia, yang kedua Muang Thai, yang ketiga Malaysia, yang keempat Singapura, dan yang terakhir adalah Filipina. Pembahasan yang ketiga adalah kebijakan pemerintahan Orde Baru. Kebijakan pemerintahan Orde Baru diantaranya adalah Repelita atau rencana pembangunan 5 tahun. Ada yang jangka pendek dan ada yang jangka panjang. Demikianlah yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.